Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan kali ini dengan membacakan salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi kita semua, Nabi terakhir, beliau yang kita cintai, termasuk juriyah-juriyah beliau, habaib-habaib semua yang kita cintai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, topik pembicaraan kali ini itu tentang yang sebenarnya sudah telat sebenarnya, cuman mungkin saya sengaja bahas untuk pertemuan untuk topik konten saya kali ini, yaitu tentang nama Habib Rizik Syihab itu nggak boleh kita sebutin di Facebook ya. Kalau kalian pernah nonton atau suka nonton Harry Potter, mungkin kalian tahu dengan Lord Voldemort ya, yang mana namanya itu dilarang untuk disebutkan. Dan itu menimpa kekasih kita, juriyah Nabi, yaitu Habib Rizik Syihab. Yang sebenarnya saya merasa resah ya. Kenapa resah? Karena saya juga termasuk pengguna Facebook yang cukup lama ya, dari 2009, dan saya rasa Facebook di negara kita ini nggak seperti dulu ya. Alih-alih kita bebas untuk berpendapat, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Mungkin kita sama-sama tahu, tapi kita rata-rata sama-sama diam. Oke, jangankan untuk memasang foto Habib Rizik Syihab ya, kita nyebutin namanya aja nggak boleh di Facebook. Bahkan banyak akun-akun yang di-banned hanya karena menyebutkan nama Habib Rizik Syihab. Oke, saya akan lihat kronologinya. Saya ini sebenarnya sudah berapa kali ya kena banned, dan saya nggak tahu kenapa kok segini betul Facebook itu kepada kita, terutama kepada umat muslim di Indonesia ini, padahal mayoritasnya Islam, tapi centang perenang kayak buih di lautan, seolah-olah nggak, apa ibaratnya itu ya, hak-hak kita itu kadang dibatasi. Jadi singkat cerita, saya tadi lah mungkin agak 1 jam sebelumnya, saya sih coba-coba, benar nggak sih kalau kita masang nama Habib Rizik Syihab itu kita bakalan di-banned. Ada yang nyebutkan sejam kemudian pasti bakalan di-banned. Ada yang nyebutkan mungkin beberapa jam pasti bakalan di-banned. Tapi ternyata kenyataannya lebih dari itu. Nggak ada mungkin 1 atau 2 menit itu langsung di-banned akun saya. Di-banned itu maksudnya ya nggak boleh posting apa-apa lagi sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi ceritanya saya pengen buat suatu status seperti ini karena memang saya ini memang pecinta Habib Rizik Syihab dan habaib lainnya, terutama Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Bahar bin Smith dan habaib lainnya yang memang mereka itu tulus untuk menyampaikan kebenaran. Mereka bukan menyampaikan kebenaran, bukan sekedar jalan dakwah, karena memang masing-masing punya caranya. Tapi yang bikin saya sangat-sangat salut, bahkan sangat-sangat menghormati mereka, dan saya yakin kita semua umat Islam menghormati mereka, dan sangat sakit hati ketika nama mereka dilecehkan atau nama mereka dihina. Kita pasti sangat sakit hati. Saya buat status seperti ini: hati, jiwa, raga siap membela Al-Habib Rizik Syihab dan habaib lainnya yang tulus dan berani membela hal yang benar tanpa pamrih dan tanpa ini dan itu. Cuman kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi setelah saya lakukan itu, nggak lama kemudian, nggak ada mungkin 1 menit, postingan itu sudah terpost, tapi tiba-tiba langsung di layar Facebook itu muncul seperti ini. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah nggak asing lah yang kayak gini ya, yang muncul seperti ini. Anda tidak dapat memposting atau berkomentar selama 24 jam. Ini karena Anda sudah pernah memposting sesuatu yang tidak sesuai dengan standar komunitas kami. Memang betul, saya memang sering posting tentang ceramahnya Habib Bahar bin Smith, kemudian ceramah yang lainnya, Habib yang lainnya, yang entah kenapa negara ini seolah-olah menganggap mereka itu jelek. Saya nggak tahu. Saya awam dalam masalah itu. Yang jelas saya akan sampaikan apa yang terjadi di Facebook saya aja sih. Postingan ini bertentangan dengan standar kami mengenai individu dan organisasi berbahaya. Oh, organisasi berbahaya?
sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Oke, ini tadi postingannya. Setelah itu, apa yang akan Anda lakukan karena postingan Anda melanggar komunitas kami tentang individu dan organisasi berbahaya, orang lain tidak bisa melihatnya. Apa yang Anda lakukan? Seperti itu. Ya tentunya saya nggak mau lah terima. Nggak mau terima lah. Dari mana FPI organisasi berbahaya? Oke lah berbahaya. Saya bukan orang FPI dan saya orang biasa. Hanya saja saya, walaupun orang biasa, saya sangat salut sama FPI atau apa, dan saya sangat cinta. Habaib sangat cinta. Saya sangat cinta kepada Habaib, dan itu memang kewajiban kita semua untuk mencintai zuriyahnya Nabi. Terima keputusan atau tidak setuju, tentu tidak setuju. Selanjutnya ya, ketika saya bilang tidak setuju, mengapa Anda tidak setuju? Ditanya lagi. Kemudian pilih opsi yang tepat dalam menjelaskan ketidaksetujuan Anda. Sini sebutkan sepertinya postingan saya sudah tidak mematuhi standar komunitas. Ya, saya pilih yang ini. Menurut saya pembatasan ini terlalu keras. Ya, menurut saya terlalu keras. Terlalu keras kalau seandainya kok seolah-olah nama Habib Rizik loh. Saya yakin yang buat kayak gini tuh nggak mungkin langsung dari Facebook. Nggak mungkin langsung dari Facebook. Pasti ya dari negara inilah. Mungkin ada perwakilan atau gimananya. Dan saya yakin mungkin mereka Islam juga. Saya nggak paham kenapa mereka bisa sebenci itu sama Habaib. Padahal banyak hadis-hadis yang menyebutkan kalau seandainya kita mencela Habaib, bahkan kita berkontribusi membantu orang yang membenci Habaib itu, kita dilarang masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Cuman ya pikiran positif saya mungkin di sini ada diskomunikasi aja lah. Kemudian di sini saya klik, menurut saya pembatasan ini terlalu keras. Nah, kemudian banyaklah di sini alasannya. Kemudian setelah itu, standar kami mengenai individu dan organisasi berbahaya. Kami tidak mengizinkan simbol pujian atau dukungan individu atau organisasi berbahaya di Facebook. Ini yang sangat-sangat sebenarnya kalau saya ulik, saya sangat-sangat tidak setuju dan sangat-sangat terpukul lah. Menurut saya sangat-sangat terpukul. Kenapa? Karena dengan seenaknya kok bisa dia mendefinisikan organisasi atau nama Habib Rizik Syihab itu hal yang berbahaya. Ya mereka, oke lah mereka tidak menyebutkan secara langsung, tapi di sini tentunya kategori itu ada di sini, berbahayanya itu gimana kan? Pasti gitu. Udah disebut aktivitas teroris lah, kemudian kebencian yang terorganisir. Saya nggak sepakat kalau seandainya FPI atau Habaib lainnya itu memberikan atau memberi dogma kepada orang lain untuk membenci orang lain. Pasti enggak. Karena sebenarnya kenapa kok kemarin sampai disebutkan 3 juta orang yang menyambut Habib Rizik Syihab? Kami ini orang jauh, kami orang Batam, kami orang Riau, jadi kami nggak bisa ke sana. Tapi hati kami tuh pengen datang ke sana. Kenapa kok orang tuh bisa 3 juta datang ke sana? Harusnya kita berpikirlah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang pasti karena masyarakat sudah merindukan sosok orang yang memang mau membela kebenaran. Bukan orang yang hanya mementingkan politiknya, benci menjadi cinta hanya karena politik, cinta menjadi benci hanya karena politik. Benci dan cintanya bukan karena Allah. Di sini ya saya nggak setuju banget kalau seandainya dikategorikan dari salah satu ini, baik itu aktivitas teroris, kebencian terorganisir, apalagi pembunuhan massal atau pembunuhan berantai, perdagangan manusia, kekerasan terorganisir atau aktivitas kriminal, tentu nggak setuju. Jadi saya kecewa sih sebenarnya dengan pihak Facebook. Oke lah, mungkin saya masih banyak yang lebih lama daripada saya untuk bermain Facebook, pasti banyak. Tapi akhir-akhir ini lah, semenjak era-era ini, Facebook ini jadi nggak nyaman, nggak seperti dulu. Facebook, kamu nggak seperti dulu lagi, nggak senyaman seperti dulu. Kita selalu dibatasi dengan hal yang menurut kita bukan hal yang berbahaya, aneh. Bahkan zaman sekarang kan kalau kita memberitahukan kebenaran, maka kita dianggap orang salah. Oke, setelah itu yang terjadi, betul,
finalnya akhirnya akun saya kena peringatan dan saya tidak bisa ibaratnya melakukan postingan, atau saya tidak bisa berkomentar, dan bahkan saya tidak bisa nge-like nggak bisa memberikan like ke postingan orang, nggak bisa nge-like tuh, dan akun Anda dibatasi. Itulah sepenggal kisah sore ini yang saya pengen bagikan. Untuk yang dengar, mohon bijak untuk menanggapi. Saya tidak bermaksud untuk membuat suatu perdebatan atau bagaimana, cuman ini hati nurani saya lah yang berbicara, kok bisa seperti ini. Terlebih kepada seseorang habaib loh. Saya juga nggak habis pikir sama orang-orang yang setega itu membenci habaib. Padahal Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, mereka itu orang-orang yang memang dari kata-kata keras. Saya setuju kalau kata-kata keras. Tapi betul, saya izin kepada beliau, walaupun tidak secara langsung, saya izin kepada Habib Bahar bin Smith. Beliau pernah menyampaikan ceramah bahwasanya kata-kata beliau itu ibarat alkohol. Alkohol itu ketika kena kulit, kalau kulit luka pasti sakit. Tapi ketika kena kulitnya nggak luka, kulitnya bersih aja, apa yang kerasa? Kerasanya dingin, kerasanya nyaman. Nah, ketika Anda luka dengan ceramah-ceramah beliau, ketika Anda luka dengan nasihat-nasihat beliau, berarti ada luka. Ketika Anda sakit, ketika Anda sakit dengan ceramah-ceramah beliau, ketika Anda sakit dengan dakwah beliau, dengan nasihat beliau semua, berarti Anda ada luka di hatinya. Tapi ketika Anda memang nggak ada luka kalian di hatinya, kemudian mendengarkannya itu justru sejuk. Bahkan saya yakin banyak pecinta-pecinta Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, itu ketika mendengar ceramah mereka, itu mengalir air mata, saya yakin. Bahkan untuk saat ini, saya sangat-sangat rindu dengan ceramah Habib Bahar bin Smith yang saya bisa dengarkan ceramah-ceramah yang lalunya. Dan itu buat air mata kita menetes. Kenapa? Karena memang yang mereka sampaikan itu sangat jauh dari kata yang diklaim oleh sebagian orang, baik dari Facebook yang menyebutkan mereka teroris. Saya nggak setuju kayak gitu. Dan ketika luka hati kita, ketika kita mendengarkannya luka, tetap aja dengarkan. Kenapa? Alkohol ketika kena ke luka justru membersihkan kuman-kumannya. Dan saya harus sampaikan ada sebuah hadis di sini untuk siapa saja yang membenci habaib, yang sentimen kepada beliau. Hati-hati, kalau kalian orang Islam, hati-hati. Kita hidup bukan cuma di dunia, men. Ada alam lain yang kita hidup lebih lama. Kita ngejar-ngejar di dunia yang cuma 63 tahun. Rata-rata untuk umur kita 63 tahun kita kejar. Padahal 63 tahun itu untuk bekal kita selamanya nanti di akhirat. Hati-hati ketika kalian menghina, membenci, atau mungkin kalian mengambil kesimpulan hal yang negatif kepada habaib. Hati-hati. Sesungguhnya Allah melarang masuk surga terhadap orang yang menganiaya ahlul bait, baik dari segi ucapan, baik dari segi tindakan. Bahkan la yadkhulul jannah tammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, membuat berita-berita jelek, membuat berita-berita hoax yang seolah-olah menjadikan mereka itu. Hati-hati, kata Nabi, nggak bakal masuk surga. Orang yang menganiaya ahlul bait, kemudian orang yang memerangi mereka, atau bahkan orang yang membantu memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka, itu nasihat buat diri sendiri sih. Tapi kalau bermanfaat, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh teman-teman sekalian mendengarkan ini. Bahkan ada yang menyebutkan Habib Rizik kan bukan Habib asli. Oke, banyak kok berita-berita yang menyebutkan Habib Rizik itu memang sudah keturunan asli Nabi Muhammad, bahkan keturunan yang ke-38 ke Siti Fatimah dan ke-39 kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya sempat buka juga sih. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya nyari-nyari juga, dan nyari bukan dari satu ya,
Di sini ada silsilah dari Habib Rizik Syihab, mulai dari Habib Rizik bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali sampai kepada bin Husain Sayyidusi Syuhada bin Fatimah Ajahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita semua yakin Allah itu nggak pernah tidur. Mungkin manusia bisa menyembunyikan kebenaran, tapi Allah pasti akan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Dan insyaallah untuk orang-orang yang sayang, yang cinta terhadap habaib, cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang-orang soleh, mereka nanti dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Ya, sekian yang bisa saya bahas untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.